karena hari ini kita akan mengalami lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya hari Minggu ini akan menjadi hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita di rumah kita masing-masing. Wah, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Lawatan Tuhan nyata atas setiap kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya, haleluya. Kami umat-Mu Tuhan, di rumah kami masing-masing mengangkat suara kami, menyembah Engkau saja. Ajaib Engkau, ajaib Tuhan. Amin. Engkau Allah yang ajaib. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, kami memuji-Mu. Memuji Kau besar. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau mengangkat pujian kami kepadamu. Kami memuji kebesaran Engkau Allah yang ajaib. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji. Kami bangga memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau, Yesus. Kami percaya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu, lawatan-Mu atas kami. Dan kami bersyukur ya Bapa, sebab di rumah kami masing-masing ada kuasa Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Dan ini yang kami percaya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, maka kuasa-Mu dinyatakan atas masing-masing kami. Rumah tangga yang ada dipulihkan, ekonomi yang ada dipulihkan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya di rumah kami akan ada kuasa Tuhan, akan ada kuasa Allah tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Karena itu di hari ini kami kembali akan mentahbiskan ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji-muji Tuhan hari ini di rumah kita masing-masing. Kita mau menyembah Tuhan. Dan tim Praise and Worship Gereja kita akan memimpinnya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya, yang siap dilawat Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau memuji Tuhan kita yang pasti, Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. amin. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan, ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Tak bercahaya lagi. Yes. Matahari tak bersinar lagi. Kita percaya Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari angkat kedua tanganmu. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Katakan, ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, la 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 la, ya ya ya. Katakan ya la 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 la. Kita mau menari buat Tuhan, kita mau joget buat Tuhan, amin, amin. Ya la 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 la, ya ya ya. Setelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan,
hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Amin. Katakan apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, rasakan Tuhan ku senang, semua aku relakan, namamu dimuliakan. Jempolnya angkat tinggi, katakan amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biar hidup kami diatur oleh Tuhan. Biar hidup kami suka-sukanya Tuhan yang atur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya untuk segala yang kami nikmati itu baik adanya Tuhan. Dan kami percaya segala hal baik kami. Percaya semuanya itu daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji-Mu lebih dahsyat lagi Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu. dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagi. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan-Mu melingkupi kami Tuhan. Dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dengan-Mu, itu yang ku perlu. Sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan
Amin. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Saudaraku, yang iblis inginkan hari-hari ini adalah kita berhenti memuji Tuhan. Yang iblis inginkan hari-hari ini berbagai macam cara diarahkan kepada kita supaya kita tidak lagi memuji Tuhan dengan berbagai macam alasan. Tapi pujian ini mengingatkan kepada kita, apapun yang ada di hadapan kita, kita mau tetap selalu mengangkat tangan kita memuji Tuhan. Karena kita percaya Allah bertahta di atas puji-pujian umat. Dan kuasa Allah ada ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Karena itu di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing saat ini, ambil saat teduh sejenak. Jangan biarkan keadaanmu, jangan biarkan doa-doamu yang belum dijawab, jangan biarkan perasaanmu mempermainkan hatimu sehingga kau berhenti memuji Tuhan. Oh, we worship you, Lord Jesus. Kami menyembahmu. Kau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Menyembahmu, menikmati hadiratmu. Apapun yang ada di hadapan kami, kami tetap mau menyembahmu. Kami tetap mau memujimu, Yesus. Ini kerinduan kami. Ini kerinduan kami. We worship you, Lord, we worship you. Mari angkat suaramu, mari menyembah Dia. Engkau di rumahmu masing-masing. Menyembah Yesus, agungkan namamu. Terima kasih Yesus. Tidak batang terima kasih. Tidak apa-apa Jesus, we worship. Oh Jesus, we worship you. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Tidak dapat sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Mari umat Tuhan, engkau di rumahmu masing-masing, kita angkat suara menyembah. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembahmu, tinggikan nama
Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi ya Allah. Kami mau tetap memuji-mujimu. Kami tetap mau meninggikan namamu. Kami tetap mau bersuara untuk membesarkan namamu. Sebab Engkaulah Allah. Engkau yang layak terima pujian. Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Karena itu ya Bapa, di rumah kami masing-masing, kami siap merenungkan firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami. Segala sesuatu yang dibuat oleh kuasa kegelapan yang mencoba menghilangkan damai sejahtera, yang mencoba menghilangkan fokus kami tak kala kami beribadah mendengarkan firman-Mu, sepakat kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami melihat lawatan kuasa Allah dinyatakan di tempat tinggal kami masing-masing. Sehingga hari ini menjadi hari berkat. Hari ini menjadi hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk dengar firman. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amen. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dulu kan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya ajak setiap kita untuk memegang Alkitab kita di tangan kanan kita dan sama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi bersama dengan Jemaat GB Glow Cabang Bandung. Apa kabar hari ini? Kita bisa beribadah. Saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan hari ini saya tidak tahu apa keadaanmu hari ini. Apakah saudara baik-baik, lagi bersuka cita, atau lagi kurang sehat, atau mengalami pergumulan, atau apapun hari ini. Tapi saya percaya bersama Kristus kita akan cakap melakukan segala sesuatu untuk melakukan banyak hal, untuk melakukan hal-hal yang hebat di dalam Kristus. Amin. Dan sebelum kita mulai untuk sharing firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami boleh ada terkumpul untuk beribadah Tuhan secara online. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bisa beribadah sekalipun lewat online Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh kekuatan daripada-Mu. Dan hamba berdoa lewat firman yang disampaikan hari ini Tuhan. Semua yang mendengarkan dikuatkan. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Mengalami kelepasan dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan membahas tentang dampak dari pujian penyembahan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tahu bahwa Indonesia sedang mengalami, bahkan bukan cuma Indonesia, seluruh dunia sedang mengalami permasalahan pandemi. Dan sehingga membuat kita kesulitan untuk bisa beribadah, kesulitan untuk bersosialisasi, kesulitan untuk melakukan aktivitas malah. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana bagi Indonesia. Tuhan punya rencana bagi kita. Tuhan punya rencana bagi keluarga kita masing-masing. Dan hari ini tadi saya sudah bahas bahwa saya akan bahas tentang dampak dari pujian penyembahan. Nah, mungkin bagi kita semua, bahkan yang menonton, yang hadir pada ibadah hari ini, mungkin akan selalu berpikir bahwa ibadah itu kan satu lagu cepat mungkin, atau dua lagu cepat, satu lagu lambat, dan mungkin masuk firman dan lain sebagainya. Bukan cuma itu. Atau mungkin kita akan berpikir bahwa pujian penyembahan itu hanya di gereja,
kita hanya bisa melakukan di gereja. Tidak. Hari ini saya ingin membahas bahwa pujian penyembahan akan memberi dampak ketika kita melakukannya menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada 3 tokoh yang mengalami terobosan, 3 tokoh yang bisa kita belajar dari kehidupan mereka. Bagaimana kehidupan pujian penyembahan di dalam hidup mereka menjadi gaya hidup mereka, sehingga mengalami terobosan. Bagaimana pujian penyembahan memberi impact di dalam pelayanan, bahkan di dalam kehidupan mereka. Nah, tokoh yang pertama saya ingin membahas tentang Yosafat. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 24. Itu 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 24. Itu berbicara tentang Yosafat itu mau dikepung oleh Bani Amon dan Moab. Dan di situ Alkitab berkata begini, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dan pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas, memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai penghantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Nah, tokoh yang pertama itu Yosafat. Waktu ayat sebelumnya itu berbicara ketika dia mau diserbu oleh Bani Moab dan Amon, Yosafat menjadi sangat takut. Tetapi ketakutan yang Yosafat ambil adalah dia mencari Tuhan. Nah, ketika dia mencari Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia menyiapkan pasukan-pasukan untuk pemuji penyembah Tuhan. Dia menyiapkan semuanya. Dia menyiapkan bangsa Yehuda waktu itu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu hari ini, coba lihat seperti Yosafat mengalami tekanan, permasalahan. Itu bukan cuma permasalahan biasa, tetapi itu sampai dampaknya pasti akan kematian. Tetapi ketika dia memutuskan, mengambil keputusan mencari Tuhan, mengangkat pujian penyembahan kepada Tuhan, lihat pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong Yosafat dan bangsa Yehuda. Luar biasa ketika pujian dinaikkan. Ketika pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan, Tuhan mengacau balaukan Bani Moab dan Amon. Mereka saling bunuh-membunuh. Wow, luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi masalahmu. Tapi kalau engkau punya pergumulan, mungkin engkau akan berkata, Pastor, saya mengalami pergumulan yang besar hari ini. Apakah pergumulanmu lebih besar dari Yosafat? Sedangkan Yosafat yang mengalami pergumulan yang besar, mengalami pertolongan Tuhan ketika dia mengangkat pujian penyembahan. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak perlu saudara mungkin tidak perlu memakai, oh saya mesti full band dan lain sebagainya. Oh saya tidak punya alat musik di rumah. Apa adanya, angkat pujian. Mari sepakat suami istri, anak-anak bersepakat angkat pujian. Kalau engkau mengalami tekanan, mari sembah Tuhan. Maka lihatlah pertolongan dari Tuhan. Kalau Yosafat mengalami pertolongan, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ikut dalam ibadah hari ini juga pasti mengalami pertolongan. Angkatlah pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah, yang kedua itu berbicara salah satu tokoh yaitu Paulus dan Silas. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26 itu berbicara tentang Paulus dan Silas
Di situ saya bacakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, kalau kita baca ayat sebelumnya, mereka ini sebenarnya adalah orang yang melakukan kebenaran tapi difitnah. Ada perempuan rotenun yang bukan dari Tuhan, berbuat memakai nama Tuhan, ditengking oleh Paulus, dan roh itu keluar dari perempuan itu karena perempuan ini ternyata dipakai oleh beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan di dalamnya. Nah, mereka marah dan mereka mulai membuat riak-riak, provokator. Dan Paulus dan Silas ini ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Nah, Paulus dan Silas melakukan kebenaran, tetapi mereka difitnah dan malah lebih parah lagi dimasukkan ke dalam penjara. Mereka ikut Yesus, mereka menjaga kehidupan mereka, tetapi mereka difitnah. Tetapi apa respon Paulus dan Silas? Mereka bukan membalas, mereka bukan kecewa. Bahkan lebih parah lagi, mungkin generasi zaman sekarang ketika mereka dikecewakan oleh orang lain, malah mereka memilih untuk mundur. Sudah, saya mundur dari pelayanan. Saya sudah kecewa. Padahal yang mengecewakan bukan Tuhan, orang lain yang mengecewakan. Tetapi mereka memilih mundur. Saya jadi bingung hari ini. Tapi hari ini saya mau berkata begini. Ketika Paulus dan Silas, ketika mereka difitnah dan bahkan dimasukkan ke dalam penjara, mereka melakukan kebenaran tetapi difitnah. Mereka memutuskan sebuah keputusan yang hebat, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Yaitu mereka memuji, menyembah Tuhan di waktu malam, waktu tangan dan kaki mereka terpasung, tetapi kehidupan pujian penyembahan mereka tidak terpasung, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin melihat, apapun keadaanmu hari ini, engkau mungkin sedang mengalami kekecewaan, sedang dilukai, engkau sedang mengalami perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan. Mari ambil sebuah keputusan. Mungkin mereka sedang memasung tangan, mungkin mereka sedang memasung kakimu, tetapi mereka tidak bisa memasung pujian penyembahan dari mulutmu. Mari bangkitkan pujian penyembahan, karena mereka boleh menghalangi setiap pergerakan apapun itu, tetapi mereka tidak bisa menghalangi ketika engkau mau memuji dan menyembah Tuhan. Alami terobosan di dalamnya. Ketika engkau mengalami hambatan, ketika engkau difitnah, angkat tangan sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan sembah Tuhan dan lihatlah pembelaan Tuhan. Jangan sibuk untuk kecewa. Jangan sibuk untuk melihat, saya diperlakukan tidak adil. Tetapi sibuklah dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kalau Paulus dan Silas, ketika mereka mengangkat pujian penyembahan kepada Tuhan, setiap belenggu-belenggu itu terlepas. Setiap belenggu-belenggu itu dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini apapun belenggu-belenggumu, belenggu-belenggu yang mengikat engkau, belenggu-belenggu yang mau menghambat engkau, hari ini ketika engkau mulai membangun pujian penyembahan dari rumah. Hari ini kita ibadah dari rumah, Bapak Ibu Saudara. Kita mengangkat pujian penyembahan dari rumah. Kita akan melihat bagaimana Tuhan melepaskan setiap belenggu-belenggu. Belenggu-belenggu ketidakadilan, kelaliman, apapun itu dilepaskan oleh Tuhan. Nah, tokoh yang ketiga itu berbicara tentang Yesus. Saudara, kalau tentang Yesus ada berapa ayat bagaimana Yesus itu kehidupannya memulainya segala sesuatu dengan Bapa. Dia memulai dengan Bapa, dia doa, dan dia pada waktu malam sebelum dia tidur dia mengakhirinya dengan Bapa. Dia berdoa, dia membangun hubungan dengan Bapa. Dan di Matius 26 ayat 30, di situ saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, di situ dikatakan sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian. Nah, di dalam kalau bahasa asli itu bukan hanya sekedar nyanyian pujian, tetapi mereka itu
bukan hanya sekedar menyanyi biasa. Ku berbahagia, bukan hanya sekedar begitu. Tetapi nyanyian pujian yang diterjemahkan di sini adalah mereka melompat sambil menari-nari kepada Tuhan. Wow, Yesus saja melakukan hal yang lebih. Bahkan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus tidak bisa melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan. Yesus yang notabene adalah Tuhan 100%, tetap melakukan pujian penyembahan. Pujian penyembahan menjadi gaya hidupnya. Yesus melakukan segala sesuatu. Untuk apa pujian penyembahan yang Yesus lakukan? Dia kan sudah Tuhan. Tidak. Pujian penyembahan itu adalah sebuah jembatan dia dengan Bapa. Sehingga dia terhubung dengan Bapa. Dia terhubung dengan surga. Dia terhubung dengan kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau membangun pujian penyembahan di dalam rumah kita, maka secara otomatis kita sedang terhubung dengan surga. Kita sedang terhubung dengan Bapa. Kita sedang terhubung dengan Yesus. Hari ini jangan sibuk lihat persoalanmu. Jangan sibuk dengan kecewamu. Karena ketika engkau terus sibuk dengan kecewa, kecewa itu tidak bisa menjadi jawaban buat hidupmu. Mari ketika engkau diperlakukan tidak adil, ketika engkau mengalami tekanan, ketika engkau mengalami halangan, ketika kaki dan tanganmu bahkan mungkin dihambat, dipasung. Tetapi ketika engkau memutuskan untuk memuji, menyembah Tuhan, maka lihatlah terobosan terjadi dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa hari ini. Ada hari ini ketika engkau menyaksikan khotbah ini, saya berdoa supaya engkau yang ada di rumah, ketika engkau mulai bangkitkan pujian penyembahan di rumah, maka saya berdoa engkau akan mengalami terobosan demi terobosan. Mungkin engkau sedang dililit oleh hutang. Ketika engkau mulai berdoa bangkitkan pujian penyembahan di rumah, sederhana saja. Oh, Lester berapa menit? Saya tidak bisa lama-lama. Sederhana saja. Mungkin saya masih malu-malu untuk menyanyi. Bahkan suara saya bisa fals dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, lakukanlah secara pribadi. Biar engkau dengan Tuhan saja. Tetapi saya percaya Tuhan di surga, yang pujian penyembahanmu ketika engkau angkat, itu akan terkoneksi dengan surga. Maka akan terjadi terobosan. Akan terjadi guncangan yang besar. Seperti Paulus dan Silas ketika mereka mengangkat pujian penyembahan, terjadi goncangan yang keras, goncangan yang besar. Apapun persoalanmu, ketika engkau mengangkat pujian penyembahan, akan terjadi goncangan yang besar. Sehingga belenggu-belenggu apapun yang mengikat akan terlepas. Hal-hal yang mau menghambat pertumbuhanmu, bahkan usahamu, ketika engkau mau mulai segala sesuatu pujian penyembahan dengan Tuhan, maka engkau akan melihat terobosan demi terobosan akan terjadi di dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hari ini, saya percaya ketika engkau sedang menyaksikan dan mendengarkan firman ini, Roh Kudus sedang berkarya dalam hidupmu. Roh Kudus sedang menjamah hatimu. Roh Kudus sedang mengubahkan hidupmu. Roh Kudus sedang memulihkan hidupmu. Engkau yang mungkin sudah jauh dari Tuhan, yang mungkin sudah tidak membangun hubunganmu dengan Tuhan, mesbah doamu yang sudah kurang dengan Tuhan, engkau sedang dipulihkan oleh Tuhan hari ini. Dan saya percaya Tuhan sedang menjamah dan memulihkan. Apapun yang menjadi doamu, maka Tuhan yang akan menjamah hidupmu. Dan akhirnya saudara, izinkan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Biar lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini, biar menjadi kekuatan bagi kita. Mari taruh tanganmu di dadamu. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba sudah berhenti berbicara. Hamba sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus terus berbicara bagi kami. Terus menyampaikan isi hatimu bagi kami. Bagi umatmu yang mendengarkan firman ini. Hamba berdoa setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi ikatan mereka, apapun yang menjadi halangan mereka, ada Bani Moab, Amon yang mau mengepung kehidupan mereka, persoalan demi persoalan, yang satu belum selesai, ada muncul persoalan yang baru. Kami berdoa Tuhan,
Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilepaskan di dalam nama Yesus. Bahkan kalau hari ini mereka mengalami ikatan belenggu-belenggu, apapun itu Tuhan, penghalang-penghalang, bahkan ketika mereka sudah melakukan kebenaran, bahkan mereka difitnah, hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah pulihkan mereka Tuhan, biar mereka memutuskan untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Hamba berdoa buat gembala senior Pastor Gilbert Lumoindong Tuhan. Engkau memberkati hambamu bersama ibu dan anak-anak dan cucu, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat Pastor Glenn dan ibu dan anak Tuhan, semua diberkati. Mereka diberkati, bahkan jemaat GBI Glow cabang Bandung Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang sakit, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah, dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara, tetapi kami percaya firman terus berbicara di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur firman sudah tersampaikan dalam hati dan hidup kita. Biarlah firman ini merubahkan cara pandang kita dalam menyikapi setiap keadaan. Sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita tetap terus memuji Tuhan. Dan jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita. Dan kita akan berdoa buat setiap persembahan yang ada. Kita tundukkan kepala kita kembali datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami terus dibekali oleh firman Tuhan. Biar kiranya kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami semakin maju dalam mengiring Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Di hadapan kami ada nomor rekening yang kami akan pakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap kami yang memberi dengan sukacita iman. Kami percaya ya Tuhan, apa yang kami tabur, Tuhan sendiri yang akan memperhitungkannya. Dan kami juga berdoa sehingga setiap rupiah yang ditaburkan boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Dan kami berdoa berkati setiap anak-anak Tuhan, mereka yang memberi dengan sukacita, baik mereka yang memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan syukur, maupun mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat Tuhan ada atas kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, apapun yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga bersyukur buat ibadah hari ini, kami mengalami lawatan Tuhan. Kami terus berdoa buat gereja ini, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Kami terus berdoa sekalipun gereja kami ini Tuhan belum kembali beribadah secara onsite. Tapi kami percaya kami beribadah secara online dan lawatan Tuhan tetap nyata atas setiap umat Tuhan. Sehingga dimanapun umat Tuhan boleh mengambil bagian untuk beribadah di setiap minggunya, mereka tetap terus mengalami pembaharuan iman. Mereka tetap terus mengalami lawatan Tuhan sebab Allah adalah roh. Roh yang sama yang ada di tempat ini, roh yang sama yang ada di rumah umat Tuhan masing-masing. Sehingga akhirnya kami yang lemah dikuatkan, kami yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan kami yang sakit kami dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan istri Bu Renda yang ada, bahkan ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu cucu yang ada. Bapak, kami ucapkan berkat, kami berdoa di dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang meneguhkan, tangan Tuhan yang menguatkan, tangan Tuhan yang memelihara dan memagari di dalam nama Yesus. Sehingga keluarga hamba-Mu ini boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalamnya. Bapak, kami terus berdoa menyerahkan bangsa kami. Kami bawa bangsa Indonesia, kami bawa kota Bandung, kami bawa provinsi Jawa Barat. Kami ucapkan berkat shalom, damai sejahtera atas bangsa Indonesia, damai sejahtera atas kota Bandung, damai sejahtera atas provinsi Jawa Barat. Di dalam nama Yesus kami percaya ketika kami tetap terus berdoa atas bangsa, kota dan provinsi kami, maka ada hal-hal yang dahsyat, ada hal-hal luar biasa yang akan Allah terus kerjakan. Dan kami tetap percaya bangsa, kota dan provinsi kami ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah yang ajaib. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada dalam pengambilan keputusan, Tuhan beri hikmat kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa
buat masa-masa pandemik seperti ini. Tuhan jaga, Tuhan pagari anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga kami aman, kami dalam perlindungan kuasa Tuhan. Darah Yesus memagari, membentengi setiap kami. Baik kami maupun orang-orang yang berhubungan darah dengan kami. Kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Dan kami percaya yang Tuhan izinkan selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa sehingga pandemik ini boleh terus turun dan pada akhirnya terhilang atas bangsa kami, terhilang dari dunia ini. Dan kami terus berdoa karena kami percaya mujizat masih terjadi, kuasa Tuhan tetap terus akan dinyatakan sehingga masa-masa pandemik ini boleh berangsur-angsur pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Beri hikmat kebijaksanaan buat setiap mereka yang mengambil keputusan dalam pandemik, keadaan pandemik seperti ini. Tuhan memberkati sehingga keputusan-keputusan yang lahir adalah keputusan-keputusan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan, jemaat yang oleh anugerah Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini. Tuhan pelihara mereka dalam kasih Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka. Tuhan pakai hidup mereka sehingga hidup mereka tetap terus mempermuliakan nama Tuhan. Hidup mereka tetap terus memuji-muji Tuhan sekalipun yang ada di hadapan mereka adalah tantangan-tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi. Namun mereka mengandalkan Tuhan, maka tergenapi firman Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah, tetaplah memuji Tuhan. Apapun yang terjadi padamu hari-hari ini, Tuhan tetap melihatmu. Apapun yang kau alami hari-hari ini, Tuhan tetap ada bersama-sama denganmu. Karena itu jangan biarkan mulutmu berhenti memuji Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan selalu menyertai engkau dimanapun engkau berada, kemanapun engkau melangkah. Karena itu jemaat Tuhan, arahkan kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidupmu sambil engkau menengadahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.